absen? Siapa yang tidak hadir? Kristo tidak hadir. Sudah berapa hari tidak hadir anakku? Baru hari ini. Kenapa? Oh, sakit. Oh, jawaban nanti kita berdoa supaya teman kita Kristo cepat sembuh. Ya, baik. Hari ini pembelajaran kita yaitu terlibat dalam hidup gereja. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi. Setelah bernyanyi nanti baru kita berdoa, baru kita memasuki pelajaran kita hari ini. Itu semua berdiri. Ya, berdiri. Kita bernyanyi sambil membuat gerakan ya. Ikuti kata-katanya ya, ikuti lagunya, ikuti juga gerakannya. Paham anakku? Baik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berderma untuk semua, penuh kasih berdoa untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur buat penyertaan-Mu bagi kami sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul kembali dalam ruang kelas kami. Berkati kami ya Tuhan agar pembelajaran kami pada hari ini dapat kami mengerti dengan baik, sehingga kami nantinya dapat terlibat secara aktif dalam kehidupan gereja. Ini semua kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Santo Yohanes Don Bosco, Doakanlah kami, Santo Antonius Padua, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua silakan duduk. Oke, anak-anak sekalian, ya, selamat berjumpa kembali. Dalam pembelajaran kita tadi yang berjudul apa tadi nakku? Apa tadi judul pelajaran kita? Hidup dalam gereja. Ya. Nah, adapun yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama diharapkan nantinya kita bisa mengetahui apa itu arti hidup menggereja. Ya. Yang berikutnya kita mampu menguraikan apa yang menjadi tujuan dari hidup menggereja. Dan yang ketiga, nanti diharapkan kita dapat menguraikan apa yang menjadi dasar dari hidup menggereja saat ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nah, hari ini dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang terlibat dalam hidup menggereja, Ibu mau bertanya, apa yang biasanya kamu lakukan saat menghadiri ibadah atau kegiatan gereja? Sekali lagi, apa yang biasanya kamu lakukan saat menghadiri ibadat atau kegiatan gereja? Siapa yang mau menjawab? Silakan, Dwi. Mendengarkan sabda Tuhan, bagus. Ada lagi yang lain? Gisel? Mengumpulkan kolektor persembahan lagi. Apa yang biasanya kamu lakukan saat menghadiri ibadat? Oke, Sarah? Bernyanyi bersama.
Putra, berdoa dengan tutur. Ada lagi yang lain aku? Oke. Nah, nanti dalam pelajaran kita hari ini kita akan melihat secara lebih mendalam tentang bagaimana kegiatan hidup gereja. Jadi Bu minta nanti kita mengikuti pelajaran kita dengan baik ya, dengan semangat ya. Sudah makan materi tadi di rumah? Sudah kan? Jadi dalam belajar harus semangat ya nak ya. Biar nanti kita bertumbuh menjadi anak yang bagaimana? Anak yang bagaimana? Baik. Lagi? Pintar. Lagi? Sehat. Dan paling utama, takut akan siapa? Ada di sini yang tidak takut akan Tuhan? Ya, bagus. Semua anak-anak takut akan Tuhan. Baik. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita hari ini berbicara tentang terlibat dalam hidup menggereja. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Ya. Coba perhatikan ya. Tahu gambar apa anakku? Ada berapa gambar itu? 3. Ya, ada 3. Ada 3 gambarnya. Ya. Tahu kan gambar apa? Coba kita lihat gambar berikutnya lagi. Ini. Bisa dilihat dengan jelas gambar apa? Bisa. Oke. Berikutnya. Nih. Ini. Jelas ya gambar apa? Jelas. Sekarang apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar-gambar tadi? Ya. Coba. Nih. Ini. Coba lihat. Ada berapa gambar yang ibu tampilkan? 9 atau berapa? 10. Iya. Setelah melihat gambar pertama sampai 10, apa yang kalian pikirkan? Coba. Ada gambar orang sedang merayakan perayaan Ekaristi. Ada gambar orang yang sedang melakukan perayaan Ekaristi lagi. Pada gambar ketiga terdapat anak misdiner beserta petugas liturgi di hadapan para peralakan yang menggelar perayaan Ekaristi. Benar sekali. Yang lain? Gambar apa lagi? Apa lagi lagu? Coba. Tunggu sebentar, ayo. Siapa yang mau lagi menyampaikan? Oke, silakan Yusuf. Di gambar kedua ada teman-teman yang menjemput teman yang sakit. Tengok gambar nomornya aku. Di bawah kan ada nomor. Oh, nomor 5. Gambar apa aku? Iya, ada teman yang sedang menjemput teman yang sakit. Lagi. Apa lagi? Nah ini, coba perhatikan. Lagi apa ini? Coba. Saat perayaan Ekaristi dia tertidur. Iya, tidur saat perayaan Ekaristi. Yang lain, kok si Putra terus yang menjawab? Ini gambar apa? Lagi ngapain murid ini? Siapa yang bisa? Nih. Gambar yang ke-6. Ngapain mereka? Coba.
Ayo Dwi. Sedang kebaktian bersama di rumah. Iya benar sekali nakku. Sedang kebaktian bersama di rumah. Ya. Oke, kita lihat lagi. Oh, kelewatan. Nih. Ini di lambang apa ini, ha? Nah, jadi kira-kira gambar itu mau menunjukkan apa? Oke, silakan Kalista. Saat Raya dan Listi mereka asik bermain HP dan sedang memfotokan. Iya benar sekali. Ya, nomor 7 saat Rene Karisti. Mereka asik bermain handphone, main Facebook, main Twitter, ya kan? Oke, nomor 8 sampingnya nomor apa? Ini nomor yang nomor 8. Silakan aku. Gambar seorang petugas itu. Ya, petugas liturgi. Kira-kira lagi petugas sebagai apa dia? Seperti kira-kira aku seperti Mahmud baca. Oh iya, petugas rektor atau bacaan. Oke, lagi yang di sampingnya lagi. Nomor 9. Silakan aku. Kawan-kawannya membuli dia. Iya, bully. Ya, ada anak yang lagi dibully. Ya, teman-temannya menertawakan dia. Jadinya dia itu merasa bagaimana? Di sini ada nggak seperti itu? Nggak ya, bagus. Nah, terakhir 10. Nih, semua tahu? Coba. Gambar apa? Melihat kawannya terjatuh, bukan menolongnya tetapi malah mengejek. Iya, ada teman terjatuh bukan menolong tapi malah mengejeknya. Nah, dari semua gambar yang telah kita lihat, gambar pertama sampai ke 10 tadi, kira-kira apa yang kalian buat? Coba perhatikan lagi. Ya, silakan. Ada orang yang memiliki sifat yang terlibat dalam gereja, yaitu orang yang bersifat baik, dan ada juga orang yang bersifat tidak yang terlibat dalam gereja, yaitu bersifat jahat seperti Walter itu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Nah, lewat gambar ini tadi, dapat jelas kita lihat bagaimana perbuatan atau sikap, yaitu ada yang menunjukkan sikap baik, ingin terlibat dalam hidup bergereja. Seperti judul pelajaran kita. Ada juga yang tidak mau tahu atau tidak mau peduli dengan kehidupan bergereja. Tahu kalian nomor-nomor yang mana saja tadi itu? Tahu? Coba. Nomor mana saja yang sesuai dengan materi kita hari ini? Sudah lihat? Ini 1 sampai 3. Sudah? Ini nampak sayang? Nah ini gambar mana saja yang sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu terlibat dalam hidup menggereja. Coba, oke silakan tulis tadi. Nomor 1, terus ini yang bagaimana aku? Terus? Terus? Ya, setelah minggu lagi. Iya. Oke, siapa lagi mau menambahi? Ya, Putra, silakan. Gambar 5 dan 6. 5 dan 6 bagaimana, Putra? 5. Mereka menjenguk, mengenai dengan sakit, dan pada nomor 6 terdapat orang-orang yang sedang berkumpul yang merayakan hari itu. Iya. Yang lain ada lagi mau nambah? Jadi kalau ibu tanya, nomor mana saja yang sesuai dengan hidup gereja? 1, 2, 3, 5, 6, 8. Yang tidak sesuai dengan hidup gereja, yang tidak sesuai dengan hidup gereja mana? 4. 4 berapa paling aku? Ngapain? Yang ini bisa dari kali lagi. 7, kemudian 7, 9, sudah tahu ya? Nah sekarang setelah kita mengamati gambar tadi, ya gambar 1 sampai 10, bagaimana contoh perbuatan yang terlibat dalam hidup gereja dan contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan terlibat dalam hidup gereja juga sudah kita lihat. Sekarang mari kita lihat ya pertanyaan berikutnya. Saya ingin tahu apa saja ya kegiatan lingkungan yang pernah kamu ikuti, kemudian apa saja yang kamu lakukan dalam kegiatan tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang kamu dapat setelah mengikuti kegiatan itu. Sekarang saya minta coba kamu jawab pertanyaan ini secara pribadi. Pertama dijawab pertanyaan ini secara pribadi, setelah itu nanti kita masuk ke dalam kelompok dan jawaban kamu diskusikan dengan teman sekelompokmu. Ya, kemudian nanti hasil
kelompoknya kita presentasikan. Bisa nggak, Bu? Bisa, Bu. Baik, coba sekarang kerjakan secara pribadi dulu 5 pertanyaan ini. Iya, contohnya, jadi kamu kegiatan saya, kegiatan ibu atau kegiatan kamu itu acara apa ini maksudnya? Sekolah minggu. Ikhlas kan di sini, jadi 12 sekolah minggu itu kamu apa aja kamu kerjakan? Kalian sudah mengerjakan secara pribadi, ya kan? Jadi sekarang silakan Anda diskusikan jawaban yang telah kalian buat tadi di dalam kelompok. Ya, silakan diskusikan jawaban-jawaban itu dan nanti kalian simpulkan di dalam kelompok kalian apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dan nanti hasil diskusi itu dipresentasikan. Bisa nggak, Bu? Bisa. Oke, sekarang silakan Anda berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Apa yang menjadi pertanyaan tadi harus ya, hasil diskusi dari iya. Sampai selesai? Bagus ya? Oke. Oke. Sudah enak? Sekarang mari perhatikan ke depan. Sudah? Mari. Oke. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk Yesus. Yesus, yes. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Sekarang, sudah? Coba kita presentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Jadi kelompok yang mempresentasikan hanya yang bicara yang aku, yang lain ngapain? Mendengarkan. Baik, saya mulai dari kelompok 3. Silakan. Siapa ketuanya sayang? 1 orang aja. Kelompok 3 1 orang yang mewakili ya. Di depan ya, Nak ya. Coba yang lain perhatikan aku. Oke, yang lain perhatikan. Kelompok sana saya. Oke. Kegiatan lingkungan atau gereja apa yang pernah kami ikuti adalah sekolah minggu kebaktian lingkungan. 2. Yang kami lakukan dalam kegiatan tersebut adalah berdoa, mendengarkan firman Tuhan, mengumpulkan persembahan atau kolekte, dan bernyanyi bersama. 3. Yang terlibat kegiatan tersebut adalah guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, jemaat, dan pengurus gereja. 4. Yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah guru sekolah minggu, jemaat, dan pengurus gereja. 5. Yang kami dapat setelah mengikuti kegiatan tersebut adalah dapat mendengarkan firman Tuhan, dapat mengetahui isi dari Alkitab. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang, kembali kelompok duduk, kita lanjut kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, mari kita dengar bersama-sama lagi bagaimana hasil diskusi dari kelompok 2. Kami persilakan. 1. Kegiatan lingkungan atau gereja yang pernah kami ikuti adalah 1. Sekolah minggu, 2. Kebaktian lingkungan. 2. Yang kami lakukan dalam kegiatan tersebut adalah 1. Bernyanyi, 2. Memberikan persembahan, 3. Berdoa, 4. Mendengarkan firman Tuhan. 3. Yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, pengurus gereja, dan seluruh jemaat. 4. Yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah pengurus gereja, seluruh umat, guru sekolah minggu, dan juga jemaat. Dan juga anak sekolah minggu. 5. Yang kami dapat setelah mengikuti kegiatan itu adalah 1. Setelah mendengar firman Tuhan, hati kami menjadi semakin senang. 2. Kami dapat menjalani kitab suci dan mendapatkan banyak firman Tuhan. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Oke, kita sambung dengan kelompok 4. Kami persilakan perwakilan dari kelompok 4. Silakan, siapa dari ketuanya anakku? Silakan. Kegiatan lingkungan atau gereja yang pernah kami ikuti yaitu sekolah minggu dan ibadah lingkungan atau PA. Yang kami lakukan dalam kegiatan tersebut adalah bernyanyi, mengumpulkan kolektif, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Yang terlibat dalam kegiatan itu adalah guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, dan pendeta. Yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah guru sekolah minggu dan pengurus gereja. Yang kami dapat setelah mengikuti kegiatan tersebut adalah hadiah suci. Oke, kita berikan tepuk tangan. Untuk kelompok 4 dan yang terakhir kelompok 1. Mari perwakilan dari kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Kegiatan lingkungan atau gereja yang pernah kami ikuti yaitu sekolah minggu, doa lingkungan atau perdagangan, doa tariok, pendalaman Alkitab, perayaan
tadi kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Dan Ibu sudah mendengar hasil kelompok 1, 2, 3, sampai 4 itu semua hasilnya bagus, jawabannya bagus, semua jawabannya benar. Nah, sekarang mari kita perhatikan ke depan. Ya. Mari kita perhatikan ke depan sebagai penumbuhan. Oke. Nah, kegiatan umat dalam hidup bergereja itu begitu banyak. Ya. Beberapa tadi sudah kalian sebutkan. Tapi ini tambahannya. Ada perayaan Ekaristi, ada ibadat lingkungan, ada doa rosario, apalagi nih ya, bulan berapa ini? Bulan 10 bulan Oktober. Itu dikenal sebagai bulan rosario bagi umat Katolik. Ada juga pendalaman iman anak, pendalaman iman remaja. Ada juga kunjungan ke panti asuhan. Siapa yang pernah ikut? Kalau dari gerejanya kunjungan ke panti asuhan. Oh Johanis ya, kamu juga biasa ada? Oh Erik juga, bagus. Bagus ya. Ada juga persiapan calon baptis bagi adik kita yang masih bayi, yang masih kecil, yang mau dibaptis. Orang tua biasanya ikut pelajaran ya kan, sebelum anaknya menerima pembaptisan. Ada ya nak ya? Kemudian ini putra putri altar. Kemudian siapa yang di gerejanya pernah ikut paduan suara? Paduan suara. Wes. Bagus ya. Ada juga lektor. Lektor kan yang membacakan kitab suci. Nah, ini merupakan kegiatan umat dalam hidup gereja. Ya, tentunya anakku, ya. Dalam seluruh rangkaian kegiatan itu ada orang yang bertanggung jawab atau yang mengatur dalam penyelenggaraan setiap kegiatan-kegiatan baik di gereja maupun di lingkungan masing-masing. Siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang menyelenggarakan itu? Salah satunya atau diantaranya yakni para pengurus gereja. Semua kita punya pengurus gereja kan? Semua punya pengurus gereja kan? Punya. Nah, kalau gereja ibu susunan kepengurusan seperti ini. Oh di kepengurusan dewan stasi di gereja saya seperti ini dia. Susunan kepengurusan dewan stasi di gereja ibu. Mungkin di gereja kalian masing-masing juga ada susunan kepengurusannya. Jadi kurang lebih seperti inilah dia. Inilah pengurus gereja atau yang bertanggung jawab dalam mengatur setiap kegiatan-kegiatan yang ada baik di gereja ataupun yang ada di lingkungan. Dan tidak terlepas yang utama itu yakni yang bertanggung jawab adalah seluruh umat beriman. Jadi seluruh umat itulah yang terutama bertanggung jawab dalam penyelenggaraan setiap kegiatan dan juga mereka sebagai penggeraknya. Ya anakku ya, baik. Anak-anak sekalian, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, kita diharapkan nanti bisa semakin dekat dengan Tuhan. Seperti jawaban kalian tadi yang kalian lakukan ketika di sekolah minggu atau PA mendengarkan firman Tuhan kan? Ya kan? Berarti iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan, kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, iman kita dikuatkan dan diteguhkan, maka kita hidup bersama dengan orang lain. Pasti rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, rasa kasih itu juga semakin besar. Maka kita semakin bersatu dalam persaudaraan. Dan yang ketiga, kita akan berani menjadi saksi dan bahkan menjadi pewarta kabar gembira. Nakku, mewartakan kabar gembira itu bukan harus kamu dari pintu ke pintu kau berkhotbah, tidak. Santo Fransiskus mengatakan, khotbah yang paling utama adalah sikap, tindakan, perilaku kita, perbuatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Jadi tunjukkan, kalau kamu memang anak-anak sekolah minggu, kalau kamu memang anak-anak Tuhan, kalau kamu memang anak-anak gereja, lewat apa? Tutur katanya, perbuatannya, gaya hidupnya, semuanya tentunya yang baik, yang berkenan di hati Tuhan dan di hati sesama manusia. Anakku. Nah, sekarang kita lihat video ya yang bercerita tentang cara hidup jemaat perdana ya yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Semua simak videonya. Yang pertama, seri Alkitab Pagi. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua,
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Intinya, untuk mendalami kitab suci, kalian sudah dengar tadi? Sudah dengar ya, nak ya? Oke, kegiatan apa saja yang dilakukan umat pada tahun berlaku? Memecah-mecahkan roti, berdoa, menjual harta kepada orang dan memberikan menjual harta dia dan membagikan uangnya kepada orang yang membutuhkan. menjual harta mereka dan uangnya dibagikan kepada orang membutuhkan lagi. Mana saya? Berkumpul dalam berada lagi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, untuk apa kegiatan-kegiatan umat pada zaman para rasul itu dilakukan? Untuk apa? Kenapa mereka melakukan itu? Buat siapa? Mempererat tali persaudaraan lagi. Silakan aku. Untuk meninggikan dan memuji nama Tuhan, kata si Putra. Tujuan mereka melakukan kegiatan itu benar seperti jawaban teman kita tadi. Yang pertama, memang untuk kemuliaan nama Tuhan, mempererat tali persaudaraan, untuk menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Maka dikatakan tadi, jemaat perdana itu cara hidupnya disukai banyak orang. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya. Nah, ketiga, siapa yang bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para rasul? Kalau tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja kita, ada pengurus gereja, ada seluruh umat. Kalau zaman para rasul siapa nak? Siapa yang bertanggung jawab? Para rasul, benar sekali. Siapa yang tahu siapa ketua para rasul? Ketua para rasul itu siapa? Rasul Yesus ada berapa orang? 12. Ya. Di antara yang 12 ini siapa? Simon Petrus. Itulah ketua para rasul. Jadi pada zaman para rasul, sudah aku, pada zaman para rasul yang bertanggung jawab dalam kegiatan yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu, yakni para rasul itu sendiri, terutama ketua para rasul dan jemaat atau jemaat perdana itu sendiri. Ya. Nah, sekarang dengarkan ibu. Setelah peristiwa Pentakosta, apa Pentakosta? Apa? Turunnya Roh Kudus atas para rasul dalam wujud menyerupai lidah api. Nah, setelah peristiwa itu, para murid semakin dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka semakin berani untuk mewartakan karya keselamatan kepada semua orang. Mereka semakin berani untuk mewartakan Yesus yang wafat namun bangkit dengan mulia guna mengalahkan maut. Nah, setelah peristiwa Pentakosta itu, terbentuklah namanya jemaat perdana. Jemaat perdana itu, cara hidup mereka itu merupakan dasar dari hidup gereja zaman sekarang ini. Bagaimana rupanya cara hidup jemaat pertama? Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Seperti yang dikatakan oleh teman kita sahabat dan aku, Nathanael tadi yang bilang, ya kan Nathanael? Oke, bagus sekali. Dan mereka juga tekun, sehati sejiwa, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Seperti yang dikatakan oleh sahabat tadi, si Israel. Nah, mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, seperti yang dikatakan oleh Sarah, ya kan? Oke, dan mereka juga bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah, inilah cara hidup jemaat perdana yang menjadi dasar dari cara hidup gereja pada masa sekarang ini. Nah, dalam gereja Katolik, ya, cara hidup jemaat perdana itu dikelompokkan menjadi 5 hidup menggereja yang dikenal dengan pertama, liturgia atau peribadatan, krisma atau kewartaan, koinonia atau persekutuan, martiria atau kesaksian, diakonia atau pelayanan. Ini nanti kita akan dalami dalam pertemuan kita berikutnya. Di situ nanti akan kita lihat lagi bagaimana lebih jelasnya hidup menggereja. Nah, anak-anakku sekalian, setelah belajar dan mengikuti pembelajaran pada hari ini, apa itu arti hidup menggereja? Hidup sesuai
Itu merupakan arti dari hidup menggereja. Kita diharapkan hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang diajarkan dalam gereja, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu orang lain. Jadi tadi di gambar 1 sampai 10 kita sudah lihat bagaimana itu perbuatan yang baik dan kurang baik dalam keterlibatan hidup menggereja. Jadi yang baik itu sesuai dengan gambar tadi, mari kita ikuti. Yang tidak baik itu seperti tidur waktu ibadat, main handphone waktu ibadat, membuli teman, menertawakan teman yang susah. Itu hendaknya kita apain aku? Ya. Jadi tahu kan sudah perbuatan baik dan buruk, maka lewat pelajaran kita hari ini kita diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti kita harus melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang jahat. Berikutnya, apa itu tujuan hidup menggereja? Tujuan hidup menggereja adalah kehidupan yang lebih baik. Oke, siapa yang mau mengulanginya? Apa itu tujuan hidup menggereja? Tujuan hidup menggereja dalam kehidupannya yaitu menjadi lebih dekat dengan Tuhan, memahami ajaran agama, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, tujuan hidup menggereja yaitu kita semakin menjadi lebih dekat dengan Tuhan, memahami ajaran agama, dan juga kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, berikutnya dasar dari hidup menggereja yakni terdapat di mana tadi? Yang mana dasar doa Rasul 2 ayat 21 sampai 27. Nah, di sini di Kisah Para Rasul 2 ayat 21 sampai 27, disinilah digambarkan bagaimana kegiatan-kegiatan gereja sekarang yang berdasarkan cara hidup jemaat perdana, yaitu tentang pengajaran, memecahkan roti dan berdoa, bersekutu sehati dan sejiwa, serta pelayanan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Baik, sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang tidak jelas? Tidak paham semuanya? Nah, karena pelajaran kita sudah Ibu selesai menjelaskannya, dan sekarang Ibu mau tahu bagaimana pemahaman kalian tentang pelajaran yang telah kita pelajari, dan Ibu minta supaya kalian menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Cara menjawabnya tinggal memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Jadi jawaban yang paling benar menurutmu itulah yang kamu silang. Bisa nggak ya? Baik, Ibu bagikan kertasnya ya. Jangan lupa identitasnya dulu ditulis. Tulis nama yang lengkap, nama yang jelas, ya. Oke. Itu menanamkan modal. Gimana itu? Yang selesai boleh dikumpulin ya. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Saya minta salah seorang dari kita, siapa yang bersedia? Silakan, mana? Kita berdoa ya. Jadi semua ambil sikap berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang kita kasih, kembali lagi kami mengucapkan bersyukur kepada Bapak karena Engkau telah memberkati pembelajaran kami dari awal sampai akhir pembelajaran Bapak. Ya Bapak, demikian juga ya Bapak, pembelajaran kami sudah selesai Bapak. Semoga pembelajaran yang kami pelajari dalam hari ini dapat tertanam dalam pikiran kami Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak, Engkau sudah memberikan kesehatan dan kesabaran bagi seluruh kami yang mengajari kami pada saat ini Bapak. Ya Bapak, demikian ada orang ini dengan Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Kristus. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti kata Tuhan, sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Santo Yohanes Terbosko, Doakanlah kami. Santo Antonius Padua, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih yang Putra. Nah, anak-anak, demikianlah rangkaian pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. See you, bye-bye. Sampai jumpa ya. Baik.